vai o querer. Merebutkan penentuan dunia. Aku sayang dan ficar yang tersoal. Salah. Ini bukan konten jeduk-jeduk, ini konten edukasi. Kau kesana memang. Kakak, apa sih kita bisa nonton siaran TV dari seluruh dunia? Gak tahu, Kenapa? belum belajar. Nah, karena dia belum belajar, saya Agung Hari dari kelas 12A akan menjelaskan mengapa sih kita bisa menonton siaran TV dari seluruh dunia. Nah, itu disebabkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video ini. Hai teman-teman, di sini saya Agung Hari akan menjelaskan apa sih itu gelombang elektromagnetik. Nah, pengertian dari gelombang elektromagnetik sendiri adalah gelombang yang memiliki suatu muatan energi serta magnet dan tidak memerlukan suatu media untuk merambat. Itu artinya gelombang ini bisa merambat meskipun berada dalam ruang hampa sekalipun, seperti dalam luar angkasa. Gelombang elektromagnetik memiliki bentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu memiliki arah rambat yang tegak lurus terhadap arah getarnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika gelombang elektromagnetik dalam bentuk gelombang memiliki beberapa variabel yang bisa diukur. Beberapa variabel tersebut adalah seperti gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Panjang gelombang adalah jarak antara kedua buah puncak, sedangkan untuk frekuensi sendiri adalah jumlah gelombang yang memiliki suatu titik dalam suatu satuan waktu. Nah, perlu kita ketahui jika gelombang elektromagnetik atau energi elektromagnetik yang dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di dalam alam semesta memiliki level yang berbeda-beda loh. Semakin tinggi level energi yang dimiliki oleh suatu sumber energi, maka akan semakin rendah panjang gelombang dari energi yang berhasil dihasilkan sekaligus semakin tinggi frekuensinya. Nah, selanjutnya kita ke pembentukan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik sendiri terbentuk dari usikan medan magnetik dan medan listrik. Medan magnetik dan medan listrik pembentuk gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Radiasi elektromagnetik membawa energi dalam perjalanannya. Energi yang tertangkap oleh sensor dipengaruhi oleh bentuk fisik objek dan kondisi atmosferik. Gelombang elektromagnetik mempunyai dua komponen, yaitu komponen elektrik dan juga komponen magnetik. Nah, gelombang ini akan tercipta kalau ada perubahan muatan. Perubahan tersebut jika terus berlangsung akan menyebabkan perubahan medan magnet dan listrik secara sinusoidal. Nah, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah gelombang radio. Nah, apakah teman-teman masih ingat pertanyaan yang saya ungkapkan pada teman saya di awal video? Ya, benar sekali. Kenapa kita bisa menonton siaran TV dari seluruh dunia? Nah, itu disebabkan oleh gelombang radio ini loh. Nah, gelombang radio sendiri merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dengan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar dan diterima oleh receiver atau antena penerima. Nah, yang kedua ialah gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro berapa sih? Nah, frekuensi gelombang mikro adalah 1010 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang mikro biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat, dan juga sebagainya. Nah, yang ketiga ialah sinar inframerah. Nah, sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentan 1011 Hz sampai 1014 Hz. Artinya, panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Yang keempat yaitu cahaya tampak. Jika di spektrum sebelumnya kamu tidak melihat wujud gelombangnya, tidak demikian dengan cahaya tampak. Warna merah
jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 1015 Hz dengan panjang gelombang 400 nanometer sampai 800 nanometer. Panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak dimiliki oleh cahaya ungu loh. Artinya cahaya ungu memiliki frekuensi dan energi terbesar dibanding warna lain. Sementara itu, panjang gelombang terpendek dimiliki oleh cahaya merah. Nah, selanjutnya sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau biasa disingkat dengan sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 1015 sampai 1016 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai 100 nanometer. Sinar UV ini dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Selanjutnya ialah sinar X. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi besar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 1016 sampai 1020 Hz. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Itulah mengapa sinar X biasa disebut dengan sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Tumbukan antara elektron dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Oleh karena energi yang sangat besar, tak heran jika sinar X dapat menembus logam dan tulang manusia. Nah, yang terakhir ialah sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal ini dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu 1020 sampai 1025 Hz. Mengingat energi sinar gamma yang sangat besar, tidak heran jika sinar ini bisa menembus logam seberapa sentimeter. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Selanjutnya kita masuk ke manfaat. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih manfaat radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam bidang-bidang lain? Nah, manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari itu mencakup penggunaan radio, microwave, remote control, dan juga pembentukan vitamin D pada manusia. Dalam bidang pertanian, gelombang elektromagnetik itu digunakan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan dan juga membantu mengurangi populasi hama. Dalam bidang industri, gelombang elektromagnetik itu digunakan untuk pengelasan dan pemotongan lempeng baja menggunakan sinar laser, mengeringkan cat kendaraan lebih cepat dengan sinar infrared, dan mendeteksi cacat pada logam menggunakan sinar X. Dalam bidang kedokteran, gelombang elektromagnetik digunakan untuk memotret bagian tubuh dengan sinar X, pengobatan terapi kanker dengan sterilisasi peralatan rumah sakit menggunakan sinar gamma, serta terapi fisik untuk menyembuhkan cacar dan sebagai termometer inframerah untuk pengecekan suhu tubuh menggunakan sinar merah. Selanjutnya kita ke dampak gelombang elektromagnetik. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui tentang manfaat gelombang elektromagnetik, ternyata di sisi lain gelombang elektromagnetik juga memiliki dampak loh. Nah, dampak elektromagnetik itu bermacam-macam. Jika kita sudah terpapar gelombang elektromagnetik, itu akan memiliki efek seperti nyeri kepala atau pusing, kerusakan saraf otak, Alzheimer, dan juga kanker otak. Nah, dapat menyebabkan kanker kulit yang disebabkan oleh sinar ultraviolet, dapat menyebabkan katarak mata yang disebabkan juga oleh sinar ultraviolet. Nah, dapat menghitamkan warna kulit yang juga disebabkan oleh sinar ultraviolet, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh sinar ultraviolet, dan dapat menyebabkan kemandulan yang disebabkan oleh sinar gamma. Selepas ini, semoga kita bisa menggunakan alat-alat yang menggunakan gelombang radiasi elektromagnetik dengan sebaik-baiknya ya. Nah, tadi itu adalah video materi tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Semoga teman-teman bisa mendapat wawasan berlebih lagi tentang video yang tadi ya. Nah, sebelum itu, quotes of the day adalah terbanglah setinggi-tinggi langit sampai engkau menabrak sebuah satelit.
Nah, sebelum itu kita akan pantun sebelum berakhir. Nah, ada awan, ada bumi. Cakep. Dadah kawan-kawan, sampai jumpa lagi. Dadah.